Halo teman-teman, ini Vanessa dan setelah aku bikin video yang ini ternyata banyak sekali pertanyaan dan untuk itu aku bikin video ini untuk menjawab dan juga untuk menjelaskan bagaimana alur aku dan berapa waktu yang aku harus perlukan untuk dari 7% menuju 80% pada IMJS kalian. Jadi teman-teman, kesalahan kalian biasanya tuh akan ditunjukkan dari pihak IMJS ketika kalian menempuh di 15%. Oleh karena itu, sebelum kita mencapai 15%, alangkah baiknya untuk memprevent hari itu terjadi. Program untuk pertukaran pelajar hanya tersedia self-diagnosis. Tapi untuk program yang S2 atau S3 itu berbeda lagi, karena kalian harus ada konsultasi dengan dokter. Jadi untuk pertama-tama ini, kita bisa tahu bahwa di sini adalah pernyataan bahwa kalian free dari penyakit di bawah ini. Jadi artinya kalian bebas dari penyakit ini. Dan jika kalian bebas, berarti kalian harus mencentang yes untuk semuanya. Berarti hepatitis B, apa kalian sakit? Kalau tidak sakit berarti centang yes, bukan no ya. Karena di sini kalimat di atasnya kalian bisa tahu bahwa I'm free from the following disease or condition below. Jadi kalian harus centang yes jika kalian tidak sakit. Tapi kalau jika kalian sakit, kalian bisa centang no, dan jika no, please state. Jadi kalian harus konfirmasi penyakitnya apa gitu. Dan setelah itu kalian bisa tanda tangan di sini dan juga apa password number kalian. Setelah itu selesai, berarti untuk health declaration kalian sudah aman. Tapi ada beberapa kasus dari teman-teman yang chat aku di Instagram bahwa ada beberapa lembar dari statement ini. Jadi kalian harus baca ketentuannya, apakah lembar pertama ini diisi oleh siapa dan apakah lembar 2 dan seterusnya itu diisi oleh dokter atau kalian sendiri. Kalau menjelaskan dokumen yang sering salah, jadi sekarang aku bakal menjelasin bagaimana alur kerja dari IMJS atau Track My Applications on IMJS. Jadi yang pertama, setelah kalian bikin payment, ada application statusnya 7%. Nah, ini tuh kalian dapatin sekitar 1-2 harian. Masuk ke persentase 15, di mana dokumen kalian akan dilihat oleh universitas kalian di sana. Dan dari 15% ini biasanya akan ada revisi dokumen. Jadi untuk kalian yang salah mengisi dokumen atau ada kesalahan pasti akan diinformasikan. Nah, kalau kalian sudah ada pemberitahuan ini, tolong cepat segera untuk diproses, karena memang ketika kalian telat atau kalian menunda-nunda, berarti approval kalian bakalan tertunda-tunda karena kalian antriannya juga panjang gitu. Di 15% ini, kalau kalian revisi dokumen, biasanya akan diserahkan di pihak I.O. dari universitas kalian di Malaysia. Jadi kalian nggak perlu cari link untuk kirim dokumen baru, tapi kalian cukup menginformasikan di pihak I.O. Dan komunikasi antara I.O. dan kalian itu sangat amat penting, karena pihak I.O. sangat akan membantu kalian untuk melengkapi dokumen ataupun untuk menginformasikan bagaimana perkembangan selanjutnya di e-visa kalian. Untuk selanjutnya, kalau kalian lihat di IMJS Track My Application, kalian akan tahu bahwa apa saja dokumen yang sudah dibuka dan apa saja dokumen yang harus direvisi. Tapi juga kalau kalian khawatir harus melihat secara terus-menerus Track My Application, kalian bakalan dihubungi secara email, dan ini secara berkala. Jadi kalau setiap hari kalian nggak memproses ini, berarti setiap hari juga IMJS bakalan email kalian gitu guys. Setelah 15% itu akan menuju 32%, di mana we are in the process of submitting your student pass application for approval. Jadi istilahnya di sini IMJS sudah memproses dokumen kalian dan semuanya akan diserahkan ke pihak imigrasi Malaysia. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa kalian akan mendapatkan IMJS approval letter. Nah, di sini itu dokumen yang perlu untuk kalian masuk atau proses di single entry visa kalian. 25% ini adalah konfirmasi IMJS bahwa dokumen kalian sudah berada di sana. Dari 32% sampai ke 35% ini sangat sebentar, 1 hari sampai 2 hari. Nanti di akhir video aku akan menjelaskan berapa hari timeline untuk mendapatkan persentase di IMJS. Nah, setelah 35%, tiba-tiba langsung 75%. Nah, di sini tuh bisa dibilang bahwa aplikasi kalian sudah aman dan sudah bisa tenang gitu kan ya. Jadi di 75% ini kalian akan mendapatkan
eval dan IMJS approval letter. Nah, dari dua dokumen itu adalah syarat penting dan syarat kelulusan SF kalian diterima. Jadi setelah 75% ini, kalian akan beralih bukan ke IMJS lagi, tapi di Imigran Malaysia. Setelah ada payment untuk mendapatkan single entry visa, IMJS kalian akan langsung menjadi kuning lagi. Tapi kuning dengan artian baik karena ini adalah 80%. Dan kalian udah bisa ke sana ketika SEF, ada e-visa dan eval dan juga IMJS approval letter. Nah, dari sini pertanyaannya adalah berapa biaya untuk mendapatkan SEF? Apakah kita bayar lagi? Jawabannya iya guys. Jadi nggak cuma IMJS kita perlu bayar, tapi juga untuk mendapatkan e-visa atau SEF ini kalian juga bayar. Untuk aku sendiri sekitar kurang lebih 500.000. Untuk janji aku timeline dari 7% sampai ke 80%, aku menghabiskan sekitar 1 bulanan. Jadi ini lumayan apa ya? Lumayan lama. Aku membayar di 14 Agustus. Ini aku di malam hari sehingga memang kantornya lagi tutup, sehingga untuk masuk ke 7% aku menghabiskan waktu 2 harian. Terus selanjutnya untuk mendapatkan 15%, aku mendapatkannya di tanggal 26 Agustus, which is itulah 10 hari dari aku payment. Lalu di 15% ini adalah keterangan bahwa aku harus submit revisi dokumen. Ini aku salah karena aku menunda-nunda untuk mengurus dokumen tersebut, sehingga aku bisa kirim dokumennya itu di tanggal 4 September. Lalu di tanggal 11 September aku sudah mendapatkan 32%, which is itu adalah informasi IMJS bahwa dokumen kalian akan dikirimkan di pihak imigrasi, dan dokumen kalian berarti sudah pasti benar gitu. Nah, di sini bakal mendapatkan IMJS approval letter. Lalu di 35% atau 1 hari setelah 11 September, aku mendapatkan informasi bahwa IMJS aku sudah diterima di pihak Imigran Malaysia. Jadi tinggal menunggu 6 hari untuk mendapatkan 75% dan mendapatkan eval juga. Nah, setelah itu, setelah 75%, kalian harus masuk ke websitenya Imigran Malaysia. Dan untuk mendapatkan single entry visa itu sangat amat cepet. Kalau di keterangan websitenya itu 2 hari, tapi aku 1 hari sudah selesai. Jadi aman, jangan sentosa. Jadi total keseluruhan dari aku membayar sampai mendapatkan kesempatan untuk kesana dengan aman itu adalah 1 bulan. Selamat untuk kalian yang sudah mendapatkan e-visa dan sudah bisa kesana, karena journey kita telah selesai untuk 1 bulan ini, dan kalian bisa kesana dengan selamat dan belajar dengan baik. Untuk kalian yang masih ada pertanyaan, bisa komen ataupun bisa DM aku di Instagram yang aku cantumin di deskripsi box. Gitu teman-teman. Jadi see you on next video. Bye.